Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hermawan, NPM 2106144. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teori bahasa dan automata dengan komputasi. Teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasis matematika. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools atau alat untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa dan otomata dalam ilmu komputer. Suatu teori hanya menarik jika dapat membantu dalam mencari solusi terbaik tanpa penerapan timbul pertanyaan, mengapa mempelajari teori? Teori memberikan konsep dan prinsip yang menolong untuk memahami perilaku dari suatu persoalan yang berkorelasi dengan teori tersebut. Bidang ilmu komputer meliputi topik yang luas dari perancangan mesin sampai pemrograman. Di samping perbedaan yang ada, terdapat keseragaman prinsip-prinsip umum yang dipakai. Untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tersebut, kita mengkonstruksikan suatu mesin otomatis sebagai model abstrak dari komputer dan komputasi. Model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana untuk diterapkan langsung pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajari adalah memberikan landasan untuk basis dari suatu pengembangan algoritma. Pendekatan ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pada tahun sebelum tahun 1940, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Namun karena masih banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin, pada tahun 1940 dibuatlah komputer bertenaga listrik. Komputer yang dibuat ini sangat jauh dari kata sempurna karena hanya memiliki kecepatan yang terbatas dan memori yang hanya cukup untuk programmer mengembangkan program saat itu. Meskipun dengan komputer yang sangat terbatas, pada tahun ini tercipta bahasa assembly yang merupakan bahasa simbol dari bahasa mesin. Dalam bahasa assembly, setiap bahasa mesin memiliki simbol tersendiri seperti misalnya move untuk memindahkan, add untuk menambah, mulch untuk perkalian, sub untuk menambah, dan lain sebagainya. Terciptanya bahasa assembly merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam dunia pemrograman. Akan tetapi masih ditemukan kekurangan dalam bahasa assembly karena sangat sulit diterapkan. Selain itu, programmer juga merasakan kesulitan dalam mengembangkannya. Pada tahun 1948-an, Konrad Zuse merilis sebuah paper kepada publik tentang bahasa pemrograman yang sedang dikembangkannya, yaitu Plan Calcul. Akan tetapi karyanya tidak sempat digunakan karena tersisih oleh bahasa pemrograman lainnya. Selain Plan Calcul, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada tahun 1940-an adalah ENIAC Coding System pada tahun 1943 dan C10 pada tahun 1949. Selanjutnya pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, bahasa pemrograman yang berkembang pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an diantaranya adalah Fortran 1905 pada tahun 1955 yang ditemukan oleh John W. Backus. Lalu ada LISP pada tahun 1958 yang dikembangkan oleh John McCarthy dan COBOL pada tahun 1959 yang dibuat oleh The Short Range Committee yang mana Grasshopper sangat berperan besar. Selain tiga bahasa pemrograman di atas, masih ada lagi yang lainnya seperti Simula pada tahun 1962, APL pada tahun 1962, BASIC pada tahun 1964 dan seterusnya. Pada periode tahun 1967 sampai 1978 memang terjadi pengaruhnya yang signifikan pada perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 60-an sampai 70-an, seperti Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh tiga programmer yang berbeda, yaitu Kolmeraur, Russell, dan
Kowalski yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Selain itu, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini di antaranya Pascal, Fortran, C, Smalltalk, ML, dan SQL. Selanjutnya, periode 1980-an. Pada periode ini, bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang mana tahun 1980-an merupakan periode dari konsolidasi relatif. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Pada tahun ini juga terjadi fenomena baru dalam desain bahasa yang lebih fokus pada penggunaan modul secara masif. Selain C++, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya ada Eiffel, Ver, dan FL. Selanjutnya periode 1990-an. Untuk memudahkan programmer membuat aplikasi pada tahun ini, selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Gerakan ini diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Selain itu ada Delphi yang dikembangkan dari Pascal untuk Windows. Puncaknya adalah pada tahun 1997 di mana Visual Basic 5 dirilis untuk memudahkan koneksi ke database dan OO COBOL yang bisa digunakan dalam versi Windows. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas programmer berpendapat bahwa tahun ini termasuk tahun yang sangat produktif bagi dunia bahasa pemrograman. Bahasa-bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun ini diantaranya adalah Haskell pada tahun 1990, Java 1991, Ruby 1993, PHP 1995, JavaScript 1995, dan seterusnya. Selanjutnya pada periode tahun 2000-an hingga sekarang, pada periode ini vendor bahasa pemrograman lebih cenderung mengarahkan programmer mereka untuk menggunakan produk mereka untuk membuat program. Terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basic visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Hal ini ditandai dengan maraknya layanan website yang berbasis internet untuk platform ponsel. Selain hal di atas, pada periode ini juga disebut sebagai zaman CMS atau Content Management System, yang mana menyebabkan lompatan pengembangan PHP script sangat cepat. Hal ini tentu saja mempermudah dalam membuat website yang sudah tersedia berbagai macam template, banyak modul yang siap pakai sehingga yang tentu akan sangat memudahkan programmer sehingga tidak perlu lagi mempelajari semua skrip HTML dan bahasanya. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini diantaranya adalah TCL atau TK, OCaml, Ruby, Python 3.1, Microsoft Visual Net, JavaScript Template, dan Java 6 JDK, JED, Java Beans, J2ME. Selanjutnya, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Definisinya, compiler adalah perangkat lunak yang mengubah program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Interpreter adalah perangkat lunak yang menerjemahkan program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Assembler adalah perangkat lunak yang mengubah program yang ditulis dalam bahasa assembly ke bahasa mesin. Selanjutnya, fungsionalitasnya. Compiler mengkonversi seluruh program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin pada suatu waktu. Interpreter mengubah program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin baris demi baris. Assembler mengubah program bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Menurut bahasa, compiler bahasanya seperti bahasa C, C++ menggunakan compiler untuk mengkonversi kode. Interpreter seperti bahasa Ruby, Perl, Python, PHP menggunakan interpreter. Assembler bahasa assembly menggunakan assembler. Kesimpulannya, compiler, interpreter, dan assembler adalah penerjemah bahasa. Perbedaan antara compiler, interpreter, dan assembler adalah bahwa compiler mengkonversi seluruh program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin pada suatu waktu, sementara interpreter mengkonversi program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin baris demi baris, dan assembler mengkonversi program bahasa assembly ke bahasa mesin. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.